kita lakukan sebagai sebuah lembaga pendidikan tahfidzul Quran khusus atau sebagai lembaga pendidikan agama pada umumnya, apa yang harus kita berikan? Apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai insan-insan pendidikan, ada ustazah, ada ustadz, ya, ada bagian kurikulum, ada bagian kesantrian, ada kesejahteraan, ada segala macam. Apa hal yang harus kita perhatikan? Apa hal-hal penting yang harus kita perhatikan? Jadi jangan kita malah menghabiskan energi kita untuk memperhatikan hal-hal yang tidak seharusnya kita perhatikan. Yang seharusnya bukan menjadi perhatian kita, sekarang kita sibuk memperhatikan, aduh ini bagaimana, aduh itu bukan tugas kita perhatikan hal itu. Seperti saya katakan tadi, ada tugas-tugas Allah. Nah, tugas kita sekarang apa? Tugas kita sekarang sebagai pengelola lembaga pendidikan, sebagai insan-insan pendidikan, apa tugas kita? Maka yang pertama adalah menjaga kualitas pendidikan. Ini memiliki bobot yang paling besar di antara semuanya. Menjaga kualitas pendidikan ini memiliki bobot terbesar. Jadi kalau sudah nggak ada ini, meskipun kita punya segalanya, Allah tidak akan mempertahankan kita di muka bumi ini. Udah nggak ada manfaat lagi. Udah nggak ada kebaikan lagi. Dan wali santri atau kaum muslimin nggak akan memilih kita lagi. Kalau ini nggak ada ini, walaupun kita punya segalanya, bangunannya bagus, coba lihat sekarang, betapa banyak bangunan bagus, terbengkalai nggak dipakai. Kenapa? Karena yaitu tidak ada kualitas lagi. Saya kemarin ditelepon hari Ahad, ditelepon oleh salah seorang yang pernah jadi wali santri dulu. Ustaz, di tempat saya ini ada SMK besar, Ustaz. SMK besar, bagus, cantik, lahannya besar, Ustaz. Tapi sudah nggak dipakai lagi, Ustaz. Nggak terpakai lagi. Mudah-mudahan suatu saat nanti Ustaz bisa kemari untuk mengelola ini. Subhanallah. Jauh Pak, di Sumatera. Sudah ada bangunannya besar, cantik, cakep, lahannya besar. Jadi konsentrasi kita yang pertama, tolong terhadap kualitas. Ada apa saja? Atau apa saja yang termasuk kualitas? Jadi 50% tuh. Kualitas itu menduduki porsi 50% dari 100% hal-hal yang harus kita persiapkan, harus kita usahakan. 50%-nya itu kualitas. Banyak dulu sejarah konkur Mus'ab bin Umair, gak pernah ada namanya asrama, gak ada masjid yang ber-AC, hanya ada bedeng. Betul nggak Ustaz Kamal? Awal-awal konkur Mus'ab bin Umair itu cuma kontrakan 5 pintu, ada satu tempat duduk saya di bawah pohon jambu sama bedeng untuk tukang, bedeng seperti rumah tukang begitu, yang di atasnya ada pohon nangka. Kalau pohon nangka jatuh itu langsung kena kepala yang dari bawah. Nggak ada masjid indah sepertinya ada AC-nya, nggak ada. Tapi orang ngejar belajar ke konkur Mus'ab bin Umair. Dan bukan orang sembarangan, ada anak pilot, anak dokter spesialis, anak pengusaha. Akhirnya jadi seperti ini. Kenapa? Dirasa ada kualitas. Dirasa ada sesuatu yang memang dibutuhkan oleh kaum muslimin di sini, yang tidak ada mungkin di tempat lain. Makanya ramai kemarin. Sampailah kondisinya hari ini seperti ini. Jadi kualitas itu menduduki ranking pertama, posisi pertama dalam persentase hal-hal yang harus diusahakan, diperjuangkan oleh sebuah lembaga pendidikan, khususnya tahfidzul Quran. Nah, ada apa-apa saja dalam pembahasan kualitas itu. Yang pertama, kualitas tenaga pendidik. Ini yang paling utama, jadi mohon dijaga. Kualitas pendidiknya. Kualitas pendidikan tidak akan bisa lari jauh pembicaraannya dari kualitas pendidiknya. Betul atau tidak? Ya. Wow. Mau apa bagusnya? Misalnya bagusnya adminnya bagus, bendaharanya bagus. Yang didik anak-anaknya nggak bagus, nggak ada kualitas.
Itu nggak bisa ditawar-menawar. Ketika kita bicara tentang kualitas pendidikan, maka hal yang pertama harus kita bicarakan adalah kualitas pendidiknya. Bukan kualitas masakannya, kualitas bendaharanya, kualitas manajemennya, kualitas adminnya, kualitas... Mesti yang pertama kita bicarakan adalah kualitas pendidiknya atau tenaga pengajar. Dia punya kapasitas secara akademik dan punya kapasitas secara non-akademik. Nah, ketika kita bicara lagi tentang kualitas pendidik ya, apa yang harus dimiliki atau pendidik bagaimana yang dikatakan berkualitas? Bukan yang nilai semuanya 9, bukan. Oh, daftar di lembaga kita misalnya bawa puluhan sertifikat daurah ini, matan ini, sanad ini, dia bawa 30 lembar. Apakah sudah pasti dia seorang pendidik yang berkualitas? Belum tentu. Oke, secara akademik, ya berkualitas mungkin. Karena dengan bukti, ada bukti ijazah, legalisir, ada nilai kuliahnya, nilai pondoknya, ada sertifikat penghargaan. Oke, secara akademik oke, berkualitas. Tapi yang kita butuhkan, pendidik yang baik itu, yang berkualitas itu, tidak hanya berkualitas dari sisi akademik, tetapi juga non-akademik. Apa itu non-akademik? Perhatiannya, kasih sayangnya, kesabarannya, keikhlasannya. Ini non-akademik. Nggak ada materi keikhlasan, nilai keikhlasan dalam rapot. Coba cari mana ya, ijazah yang ada nilai keikhlasan di ijazahnya. Ada nggak? Sekolah mana yang mengeluarkan nilai keikhlasan di ijazahnya? Kan ikhlas itu di hati. Non-akademik nggak bisa dilihat dia. Kalau akademik bisa kita lihat. Ada bukti-bukti. Oh, dia pintar secara akademik. Nilai tahfiznya 95 semuanya. Tapi yang non-akademik ini nggak bisa divisualisasikan dengan kertas-kertas itu. Tersembunyi dalam diri dia. Setelah setahun nanti bersama kita, 2 tahun bersama kita, baru kelihatan kan? Oh, dia cerdas secara akademik, tapi lemah secara non-akademiknya. Tapi tidak cerdas secara akademik. Nggak sabar ketika ada masalah, udahlah, saya mengundurkan diri saja. Udahlah, saya nggak ngajar lagi aja. Udahlah, saya... Nah, ini yang kita butuhkan adalah pengajar-pengajar, pendidik-pendidik yang berkualitas, baik secara akademik maupun non-akademik. Ini yang pertama. Ketika kita berbicara tentang kualitas pendidikan, maka yang pertama kita siapkan adalah kualitas tenaga pengajar atau kualitas pendidik itu. Bagaimana ciri pendidik yang berkualitas tadi? Ya, punya kompetensi secara akademik, juga punya kompetensi secara non-akademik. Ini dua-dua harus ada. Ini berarti berkualitas, dan kita mengharapkan sekalian seperti ini. Dan ini kebanyakan tidak kita dapatkan dengan buka share-sharean. Tapi kenapa? Berdoa kepada Allah. Ya Allah, kirimkan kepada hamba mujahid-mujahidmu ya Allah. Kita buka share-sharean penerimaan guru ke tahfiz, penerimaan guru ini, penerimaan ini, kita buka yang hadir tidak seperti yang kita inginkan. Karena guru-guru berkualitas seperti ini biasanya buah dari doa, buah dari keikhlasan pondok, buah dari keikhlasan insan-insan atau pengajar-pengajar di pondok. Ini buah doa, bukan buah usaha. Kalau guru-guru yang seperti ini, maka perbanyaklah berdoa, terkhusus untuk mudirnya, terkhusus untuk yang bertanggung jawab. Karena kalau pemimpinnya aja nggak menjaga diri, nggak warok, susah. Ya. Baik, itu yang pertama. Ketika kita bicara tentang kualitas pendidikan, yang kedua akan diperhatikan. Yang kedua, ketika kita bicara tentang kualitas pendidikan, yang perlu kita perhatikan adalah kurikulum dan program-program yang sangat dibutuhkan. Nggak usah banyak program, tapi semuanya nggak dibutuhkan. Bukan program primer. Harus ada ini, harus ada hiking, harus ada ke sana, harus ada program kunjungan. Tolong,
konsentrasi terhadap kurikulum yang mendukung tadi niat awal kita apa? Menjadikan anak-anak kaum muslimin itu mengenal Tuhannya dan tahu ajaran agamanya. Nah, kurikulum yang kita buat itu mengarah ke sana. Program-program yang kita buat itu yang senantiasa punya sangkut paut terhadap ajaran agama Islam. Alhamdulillah sekarang Masya Allah di lembaga kita ada program kemandirian. Itu butuh. Bagaimana kita bisa mengabdikan diri kita untuk umat, masak nasi nanti. Seperti libur hari ini nggak ada masak nasi, santri masak nasi. Ada program kemandirian, itu butuh untuk dia nanti di lapangan. Bisa bersihin AC misalnya, bisa memperbaiki dispenser rusak di rumah sendiri. Bisa perbaiki mesin cuci sendiri, bisa perbaiki mungkin mesin sanyo sendiri, bisa perbaiki listrik yang mati sendiri. Butuh kan? Ada bela diri, alhamdulillah ini dibutuhkan. Jadi kualitas yang baik itu tidak terlepas dari kurikulum yang baik dan program-program yang betul-betul dibutuhkan oleh peserta didik. Bukan program banyak program tapi tidak dibutuhkan oleh peserta didik atau untuk orang tua santri. Kalau bahasa kasarnya program sampah. Waktu di flyer ya dicantumkan semua program. Ini ada ini semua program. Ketika kita baca programnya sampah semuanya. Oh enggak, saat itu ada tujuannya, betul. Tapi jangan sampai mengalahkan program-program yang banyak ini, jangan sampai mengalahkan porsi program-program yang primer. Sudah, kita nggak usah bingung. Aduh, program tempat kita nggak banyak ya. Oh itu kok di sekolah sana itu rekreasinya, rihlahnya itu setahun 4 kali, kita cuma 2 kali. Gak usah kan masalah itu. Gak usah. Alhamdulillah program-program yang kita susun ya, yang sudah ada di lembaga kita itu sudah insya Allah sudah memenuhi kebutuhan anak-anak kita dan wali santri. Tinggal lagi apa? Kita jaga komitmen untuk menjaga program itu yang sulit. Itu yang sulit. Buat program semua orang bisa. Programmer, anak tamat SMP juga. Selesai SMP disuruh buat makalah. Coba kamu buat makalah tentang membuat pondok pesantren tahfiz yang baik. Bisa tuh. Harus ada kolam renangnya. Harus ada kuda untuk latihan kuda. Semua bisa buat program. Kalau cuma buat program itu semua orang bisa. Yang nggak paham pendidikan pun sekarang rame-rame itu berebut buat program pendidikan. Terus ada ininya Pak Ustadz supaya nanti anaknya begini, supaya oh ini harus begini, makannya tuh harus begini, supaya nanti anaknya begini. Nah tidurnya tuh nggak boleh menghadap ke sana, itu terus yang nggak paham pendidikan pun buat program pendidikan hari ini. Akhirnya kocar-kacir pendidikan. Apalagi yang buat pendidikan yang punya duit. Ini saya modalin semuanya ya, tolong jalankan seperti yang saya inginkan. Susah. Nah, ikhwatul iman, ya Allah muliakan. Setelah tadi tenaga pendidik, setelah tadi kita punya kurikulum yang baik, program-program yang betul-betul dibutuhkan, maka yang ketiga, yang terakhir, yang sangat dibutuhkan adalah ketika kita bicara kualitas adalah komitmen bersama untuk menjaga ini. Komitmen bersama untuk komitmen lembaga untuk menjaga 2 hal tadi. Yang pertama senantiasa menghadirkan guru-guru terbaik. Yang kedua menjaga rutinitas kurikulum dan program-program yang baik dijaga benar. Ini yang sulit. Nah, ini untuk tema kita kualitas, di mana kualitas tadi menduduki persentase terbesar 50%. Jadi kalau mau lembaga kita Allah pertahankan di muka bumi ini, kalau mau lembaga kita dilirik oleh orang, kalau mau lembaga kita dipilih oleh orang, kalau mau lembaga kita direkomendasikan oleh orang, jaga 3 hal tadi itu.